Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan drama seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merubah alam ini dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sampai dengan alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum saya masuk ceramah ataupun dakwah kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bab pepatah menyatakan, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Nah, seperti itu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dion Pratama Putra, asal Sijunjung, Sumatera Barat, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus Yayan Bukit Tinggi. Baiklah, sebelum saya masuk inti dari tema ataupun judul ceramah saya pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengetahui apa itu pahlawan yang sebenarnya. Mengenang para pahlawan. Dalam syiar Islam, pahlawan, apa yang terlintas saat pertama kali kita membaca, mendengar, dan melihat kata tersebut? Pahlawan, apa yang pertama kali kita kenal, yang pertama kali kita sebut kata-kata tersebut? Pahlawan, apa sih arti pahlawan tersebut? Pahlawan, seperti apa sih pahlawan itu yang sebenarnya? Katanya, pahlawan ini dirindukan sosoknya dan dirindukan kehadirannya. Katanya, dunia ini sangat membutuhkan pahlawan. Memang sepenting apakah pahlawan itu sendiri? Sebenarnya pahlawan ini adalah pahlawan yang mengubah keadaan, yang mengubah seluruhnya. Berbagai pertanyaan yang timbul akan memenuhi kepala kita setelah kita mengetahui apa itu arti pahlawan yang sebenarnya. Sebetulnya pahlawan itu sendiri adalah pengakuan. Tidak ada kata standar atau tidak ada syarat pengukuran seseorang itu dianggap sebagai pahlawan. Tetapi baik sebagian kecil maupun sebagian besar, pahlawan itu hanyalah pengakuan bagi orang-orang yang mengakuinya saja. Misalkan contoh, anak-anak, adik kita, teman-teman sebaya kita, maupun orang lebih tua dari kita menganggap superhero-nya sebagai pahlawan. Misalkannya saja contoh, Batman, superhero, Iron Man, BTS ataupun drama Korea yang saat ini lagi viral. Dan sebagian lagi menganggap pahlawannya yaitu kedua orang tuanya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu tergantung diri kita masing-masing. Baiklah, ini ada definisi pahlawan yang akan memenuhi pikiran kita. Definisi pahlawan adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang sangat berkualitas buat agama, bangsa, dan negaranya. Atau orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan pastinya pahlawan itu adalah orang yang mempunyai tekad yang gigih, yang kuat. Dan tentunya dia sangat berani, gagah berani. Baiklah, mungkin itu sedikit dasarnya sebagai pahlawan. Apa itu arti pahlawan sebenarnya? Langsung saja intinya, yaitu dengan judul
Perjuangan ulama merupakan salah satu pahlawan nasional. Perjuangan ulama merupakan salah satu perjuangan pahlawan nasional. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang saat ini yang telah meninggal yang menginginkan hidupnya kembali. Tapi mereka tidak bisa, karena ada yang lebih cepat dari keinginan dan cita-cita, yaitu iza ja'a ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, wala yastaghfiruna azam, tidak bisa kembali walau hanya sesaat. Wala yastaqdinum, tidak bisa pula dimajukan walaupun hanya sesaat. Mengapa hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita semangat, dan masih memberikan kita kekuatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki berjalan di muka bumi Allah yang sangat luas ini. Jantung masih berdetak, nafas masih berhembus. Ada keinginan Allah dari kita. Apakah manusia itu dibiarkan berkata amanah kalau saya sudah beriman? Wahum layastanum, kita diuji dengan harta yang mulus, kita diuji dengan harta yang mulus, berinfak, bersedekah, berwakaf, mendirikan masjid, menyekolahkan anak yatim, dan mendirikan lembaga-lembaga bantuan. Ada juga yang diuji dengan nyawanya. Di sanalah mereka gagal. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka anggap umur itu adalah sebagai hadiah. Mereka tidak tahu pertama kali yang ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat adalah, untuk apa kamu gunakan umurmu selama kamu hidup di dunia? Masa lalu tidak dapat diulang kembali. Menetes air mata mereka yang sudah mati dan meminta, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan, pekikan dan tangisan azab. Fajirna, kami ingin kembali ke muka bumi ini. Na'mal solihah, kami ingin beramal soleh. Semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi masanya orang yang meninggal akan kembali ke muka bumi ini. Maka hari yang sangat spesial, yaitu tidak lain tidak bukan itu hari Jumat. Tempat yang paling spesial di mata Allah, yaitu rumah Allah, yaitu masjid. Di sanalah orang yang paling mulia, orang yang paling beriman, mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan tausiah-tausiah agama, dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Maha suci Allah, jangan kita nodai Allah. Jangan anggap kalau Allah itu mempunyai istri. Jangan anggap kalau Allah itu beranak. Dan jangan pula menganggap tangan Allah ini terbelenggu. Mereka yang menodai Allah, maka kita hanya akan menjawab, segala puji bagi Allah. Puja-puji hanyalah milik Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunnah Abi Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Kalau kamu sanggup dengan harta, balaslah. Kalau kamu sanggup dengan tenaga, balaslah. Tapi kalau kamu tidak sanggup kedua tersebut, maka doakanlah sampai kamu merasa kalau kamu sudah membalasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sudah merasa berutang budi kepada para ulama, kepada para pejuang-pejuang negara ini. Berkat dia, negara kita ini merdeka. Maka dibuatlah tanggal dan hari, yaitu 10 November yang dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bukan hari untuk kita berlibur, untuk kita bersenang-senang, dan juga bukan untuk kita tertawa terbahak-bahak. Tapi Hari Pahlawan ini kita jadikan sebagai hari untuk mendoakan mereka yang telah lama mendahului kita. Mereka yang sudah berbuat baik. Tanpa mereka Indonesia ini tidak akan ada.
Tanpa mereka juga kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Maka apakah yang akan kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allahumma fir lahum, ampunilah dosa mereka, jadikanlah tempat mereka sebagai surga, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga, dan jangan jadikan kubur mereka sebagai lubang neraka. Bagiku, pahlawan yang sebenarnya yaitu pahlawan nasional dan para ulama pada saat itu. Bung Tomo berkata, "Aku bingung bagaimana aku bisa menyatukan pasukan-pasukanku. Kira-kira kalimat apa yang membuat mereka bersatu, membuat mereka lebih jadi kuat?" Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan teriakan Allahu Akbar. Nah, teriakan itulah yang membuat Bung Tomo dan Teuku Umar di Aceh, Pulau Ujung, Sumatera sana, dan juga diteriakkan oleh para pejuang, oleh para pemimpin, panglima tempur yang ada di seluruh Indonesia saat itu. Dan masih banyak yang lainnya. Misalkan saja di Sumatera Barat ini, di Minangkabau, ada banyak ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang sangat berani dalam menyebarkan agama kita ini. Berguncang Pulau Sumatera, berguncang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain sebagainya, termasuk seluruh Indonesia, meneriakkan Allahu Akbar dan berceramah, berkhutbah Jumat, tausiah-tausiah agama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keagamaan ataupun religius. Fatwa bahwa Belanda dan KPR membunuh mereka, orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, tidak merasakan hisab, dan langsung saja orang yang mati syahid itu akan dilemparkan di surga Allah dengan penuh kenikmatan-kenikmatannya. Maka aku siapkan kenikmatan-kenikmatan yang bagi orang-orang yang soleh, dan aku siapkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan keadilan, terutama di berdakwah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misal ada salah dan janggal atau kurang dipahami oleh kebanyakan orang, saya mohon maaf. Akhiru kalam, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.